Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali nih ada Kak Marni Dan Kak Tati masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tema cerita kita hari ini adalah pengharapan di tengah bencana. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan sepanjang waktu yang kami lewati. Bapa, hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang pimpin agar kami fokus dan serius dalam memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan juga adik-adik yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, Tuhan yang selalu sertai. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Marni mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian. Ku mau bernyanyi, tapi tentunya Kak Marni mau ajak adik-adik untuk ikut bergerak nih, mengikuti gerakan Kak Marni dan Kak Tati. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi apapun juga menimpamu. Yuk kita bernyanyi bersama-sama.
lewat pujian yang sudah kita nyanyikan tadi nih adik-adik, kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi yang menimpa adik-adik, baik suka maupun duka, Tuhan mau kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang berikutnya, Tuhan memelihara. Serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang mencipta semesta di atas segalanya, semuanya terjadi atas kehendak-Nya. Karenanya ku serahkan semua. Engkau Tuhan yang memeliharaku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ode. Adik-adik, siapkan alat tulis dan Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang waktunya kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Ode sesuai dengan tema hari ini, yaitu pengharapan di tengah bencana. Yuk kita akan meminta pertolongan Tuhan memberkati kita semua selama bacaan cerita firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, secara khusus bagi adik-adik sekolah minggu GKI Arca-Manik yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, saat ini kami semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu supaya mereka dapat mendengarkan dengan baik, membuka telinga mereka, membuka hati dan pikiran mereka, sehingga firman Tuhan boleh mereka ingat, dan terlebih lagi mereka mau melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan membawakan cerita firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca-Manik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalian pernah tidak merasakan yang namanya gempa bumi? Misalnya seperti ini. Aduh, rasanya kalian pernah ya merasakan gempa bumi, karena sering sekali gempa bumi itu terjadi di negara kita. Nah, kira-kira kalian takut nggak kalau terjadi gempa bumi? Wah, pasti takut ya. Kita biasanya itu keluar rumah. Karena apa? Takutnya kalau ada gempa bumi, rumahnya misalnya hancur. Takutnya kita kena tembok-tembok, atau kena barang-barang yang lain, atau kena sisa-sisa bangunan. Makanya kalau gempa bumi itu, kita harus keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Nah, adik-adik sekalian, banyak juga gempa bumi atau juga bencana-bencana lain yang terjadi selain gempa bumi. Misalnya apa? Misalnya itu gunung meletus. Atau ada yang paling hebat ya, yaitu tsunami yang korbannya itu bisa lebih banyak. Nah, adik-adik sekalian, juga bisa terjadi yang namanya banjir bandang, di mana airnya itu banyak sekali, yang pernah dialami oleh teman-teman kalian di Nusa Tenggara Timur. Nah, adik-adik sekalian, ketika terjadi bencana itu sedih sekali. Karena apa? Karena semua orang-orang yang terkena bencana itu harus pergi meninggalkan rumah mereka bersama dengan harta benda yang mereka miliki. Termasuk juga anak-anak. Mereka pergi begitu saja, bahkan mereka hanya membawa baju yang bisa mereka kenakan saat itu. Karena apa? Karena kalau masih tinggal di rumah, itu sangat berbahaya. Jadi adik-adik sekalian, kalau terjadi bencana alam itu, waduh, sedih sekali. Nah, tapi di tengah-tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang bisa kalian pelajari. Nah, sekarang Bang Ode akan membawakan cerita firman Tuhan tentang bencana yang pernah terjadi di kerajaan Israel. Nah, Bang Ode, sekarang itu tokoh yang akan diceritakan adalah Bapak Elia. Bapak Elia itu adalah seorang nabi. Seorang nabi itu adalah orang yang dipilih khusus secara Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biasanya nabi itu menyampaikan kalau ada sesuatu yang tidak baik atau yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, Tuhan menyuruh Elia datang kepada seorang raja. Namanya adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah pemimpin dari kerajaan Israel Utara. Nah, Raja Ahab ini melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apakah itu? Dia itu ternyata menyembah kepada dewa Baal, bukan kepada Allah. Lalu bagaimana ceritanya Raja Ahab ini kok menyembahnya dewa Baal, bukan menyembah kepada Allah? Ternyata karena dia menikah dengan seorang perempuan dari negeri Sidon yang namanya adalah Ratu Isabel. Ratu Isabel ini menyembah kepada dewa Baal. Karena Raja Ahab ini cinta sama Ratu Isabel dan mau menikahi, Ratu Isabel bilang, kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus menyembah dewa Baal. Nah, akhirnya Raja Ahab pun menyembah dewa Baal. Dan hal itu membuat Tuhan kecewa dan sedih.
Dan Tuhan memanggil Elia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab. Kalau Raja Ahab tidak mau berubah, akan ada sesuatu yang terjadi di Israel. Dan apakah itu? Tuhan berbicara kepada Elia, dan Elia menyampaikan kepada Raja Ahab, kalau Raja Ahab itu tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tetap menyembah dewa Baal, maka akan terjadi sesuatu di kerajaan Israel. Apakah itu? Yaitu tidak akan turun hujan dan embun selama beberapa tahun di tanah Israel. Nah, lalu Raja Ahab pun tidak mau berubah. Dia tetap menyembah dewa Baal. Dan akhirnya seperti yang disampaikan oleh Nabi Elia, maka tidak turun hujan dan embun selama beberapa tahun di tanah Israel. Kira-kira adik-adik sekalian bisa menebak apa yang terjadi kalau di suatu daerah itu tidak turun hujan dan tidak ada embun? Kira-kira apa? Bang Ode kasih clue. Misalnya kalau di Indonesia, ya, cuacanya itu kemarau terus. Apa sih yang terjadi? Wah, benar sekali. Yang terjadi itu adalah kekeringan. Karena tidak ada air. Ya, airnya itu habis. Karena matahari itu bersinar terus-menerus sepanjang beberapa tahun. Dan apa yang terjadi karena hal itu? Karena terjadinya kekeringan, maka tanaman mati, hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air. Saat itu orang-orang Israel itu bekerja sebagai petani dan peternak, sehingga mereka sangat membutuhkan yang namanya air. Kalau misalnya air mereka habis, apa yang terjadi? Bukan hanya tanaman dan juga hewan-hewan ternak mereka yang mati, tapi mereka juga bisa mati karena mereka tidak bisa meminum air. Iya, adik-adik, mereka mengalami yang namanya dehidrasi. Karena menurut ilmu, kalau manusia itu tidak makan selama seminggu, itu manusia masih bisa hidup, yang penting minum. Tapi kalau manusia itu selama seminggu tidak minum, wah, manusia itu bisa meninggal, adik-adik. Karena 80% tubuh kita itu adalah air atau cairan. Jadi kalian bisa bayangkan, karena hujan dan embun tidak turun, maka bisa terjadi yang namanya bencana kematian. Karena banyak orang-orang Israel kelaparan. Dan benar, banyak orang-orang Israel saat itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena tanaman banyak yang mati, hewan-hewan ternak banyak mati, maka satu persatu banyak yang meninggal. Sehingga penduduk Israel itu mereka bingung, dan mereka protes sama Raja Ahab. Dan akhirnya Raja Ahab menyuruh tentaranya itu untuk mencari Nabi Elia. Katanya, ini tanggung jawab Nabi Elia nih, karena dia yang bilang tidak ada hujan atau embun yang turun. Nah, selama Nabi Elia itu dicari-cari, Tuhan pun menyampaikan firman Tuhan kepada Nabi Elia. Nah, cerita hari ini adalah dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6, di mana Tuhan menyuruh Nabi Elia itu untuk pergi ke sebuah tempat. Di manakah itu? Sebuah tempat itu namanya adalah Sungai Kerit. Nah, Sungai Kerit itu adalah anak sungai atau sungai yang kecil dari Sungai Yordan yang sangat besar. Jadi Sungai Yordan itu besar, ada anak-anak sungai. Nah, salah satu anak sungainya itu bernama Sungai Kerit. Nah, kesanalah Nabi Elia itu diperintahkan Tuhan untuk tinggal sementara waktu. Ya, karena dia dicari-cari oleh tentaranya Raja Ahab. Nah, adik-adik, kira-kira tahu kan alasan kenapa Tuhan menyuruh Nabi Elia itu pergi ke tepi Sungai Kerit? Iya, supaya Nabi Elia itu tetap bisa mendapatkan minuman. Maksudnya adalah mendapatkan air. Yaitu dia tinggal meminum air di tepi Sungai Kerit. Lalu kira-kira
makanannya apa ya? Karena kan di situ Nabi Elia baru tinggal dan dia tidak bisa jadi petani. Karena kalau petani juga harus membutuhkan waktu. Jadi kira-kira makanannya gimana? Kira-kira kalian tahu nggak jawabannya? Kalau yang pernah dengar ceritanya luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu mengirimkan burung-burung gagak untuk membawa roti dan juga daging setiap pagi dan setiap petang atau setiap sore untuk Nabi Elia. Nah, jadi adik-adik sekalian, bukan hanya zaman sekarang saja ada yang namanya pengantaran makanan. Kalau sekarang kan kalian bisa pesen lewat Gojek, lewat GoFood gitu ya, dianterin nih makanannya. Zaman dulu juga ada pengantaran makanan adik-adik ya, melalui burung-burung gagak, sehingga Nabi Elia pun tidak kelaparan ya. Tuhan memelihara dan memberkati orang-orang yang taat dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, ada yang menarik juga nih. Kenapa sih Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk mengantarkan roti dan dagingnya? Padahal kan burung gagak itu, kalau kalian tahu, tandanya ada orang yang meninggal. Iya, tapi Tuhan mau merubah pemahaman itu, bahwa ternyata burung gagak itu bukan tanda dari kematian, tapi justru tanda dari kehidupan dan pemeliharaan Tuhan bagi Nabi Elia selama bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Israel. Sehingga Nabi Elia pun tetap bisa makan dan minum selama di tepi sungai Kerit. Nah, adik-adik sekalian, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Nabi Elia ini? Kita bisa belajar bahwa Tuhan terus memelihara kita, Tuhan terus memberkati kita meskipun kita mengalami hal yang sulit seperti bencana alam. Adik-adik sekalian, selama bencana alam mungkin kita bingung, mungkin kita takut, bahkan ada yang marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok harus terjadi bencana alam? Aku kan mengalami kesulitan, aku kan susah, aku kan sedih, banyak barang-barang yang hilang atau hancur. Nah, tapi adik-adik sekalian, melalui bencana alam itu, kita jadi tahu bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun. Jadi kita mau terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, mungkin di tengah-tengah bencana, kita juga bisa menghargai alam yang sudah Tuhan ciptakan. Dan kita mau lebih taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalam segala keadaan kita terus mengingat bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Sama seperti burung gagak. Burung gagak itu kan tadi Bang Ode sudah ceritakan ya, sebagai tanda kematian, tapi justru bisa dipakai Tuhan sebagai membawa kehidupan, yaitu membawa makanan bagi Nabi Elia. Nah, bencana pun kalau kita bisa melihat sisi baiknya, kita mau berubah. Kalau sebelumnya kita tidak peduli kepada alam, kita buang sampah sembarangan, kita tidak menghargai tumbuhan dan semua ciptaan Tuhan yang lain, maka kita juga harus berubah. Ya, kita juga harus belajar untuk menghargai alam ciptaan Tuhan. Dan kita mau menyadari bahwa setiap apa yang Tuhan berikan itu baik dan berharga. Sehingga melalui bencana itu kita belajar dan menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, melalui bencana kita juga bisa belajar untuk memberi kepada orang lain atau teman-teman kalian yang mengalami kesusahan akibat bencana. Mungkin kalian bisa menyumbangkan makanan atau minuman atau mungkin uang. Tapi kita juga bisa mendoakan orang-orang lain dan anak-anak yang lain yang mengalami bencana alam. Jadi kita belajar untuk bisa menjadi berkat bagi mereka. Sehingga mereka pun ketika mendapatkan sumbangan kita ataupun ketika Tuhan memberkati mereka melalui doa-doa kita, mereka pun bisa merasakan sukacita karena di tengah bencana, di tengah kesulitan mereka,
Tuhan hadir menolong mereka dan memberkati mereka. Nah, sekian cerita Alkitab pada hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat adik-adik sekalian. Dadah! Halo teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Diulang ya, Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Selamat menghafal teman-teman. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Hari ini kita akan membuat aktivitas sesuai tema kita, pengharapan di tengah bencana. Nah, kita akan membuat seekor burung. Adik-adik siapkan bahan-bahan yang diperlukan ya. Ada kertas HPS, kertas lipat, gunting, lem, spidol warna, kancing cetet, terus ada tali kasur, pembolong kertas. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, pertama-tama kita ambil kertas lipat. Nah, adik-adik, ini kertas lipatnya, lalu kita lipat bagi dua. Nah, setelah dibagi dua seperti ini, dilipat dua, adik-adik buat gambar sayap. Kita akan membuat gambar sayap ya. Kak Tati sudah punya polanya nih, jadi Kak Tati tinggal menggunting. Nah, adik-adik, sayapnya sudah jadi nih. Lalu kita mau buat kepala burungnya ya. Nah, Kak Tati juga udah bikin polanya nih seperti ini. Kita gunting. Nah, lalu kita bikin kaki. Oh, kita bikin warnanya yang berbeda ya. Tapi mau ambil warnanya yang warna coklat. Nah, seperti ini adik-adik, udah ada dua kakinya. Lalu kita buat bagian tubuhnya. Nih, Kak Tati juga udah punya polanya. Kita lipat dua seperti ini supaya langsung bisa kita gunting ya. Nah, adik-adik, setelah kita buat polanya, nah kertas yang tadi badannya itu kita balik ya. Lalu kita tempel sayapnya. Nah, adik-adik, sekarang kita tempel pola ini ke bagian tubuhnya ya. Nah, yang pertama kita tempel bagian sayap yang sebelah kiri, kita tempel, kita pakai pembolong kertas. Adik-adik bisa gunain apa aja ya buat ngebolonginnya. Lalu adik-adik ambil kancing cetet, terus ditempel di sini.
sebelah kanan kita tempel lagi ya. Sudah, lalu kita tempel bagian kakinya. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita bikin bagian kepalanya ya. Nih, kita tempel di sini. Kita bikin paruhnya. Nah, lalu kita bikin bagian matanya ya adik-adik. Nah, adik-adik, ini adalah burung yang sudah kita buat. Lalu kita mau buat ayat hafalan. Adik-adik buat sebuah lingkaran seperti ini. Lalu kita tempel di bagian depan sini. Ya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 46 ayat 2a. Adik-adik tulis ya di depan sini. Nah, Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, adik-adik, ini aktivitas yang sudah kita buat. Nah, adik-adik silakan buat di rumah ya. Lewat burung gagak, Tuhan memelihara hidup Elia dan memberi Elia makan. Nah, adik-adik coba di rumah ya. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik sekalian, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan selama ibadah pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu GKR Ciamanik yang beribadah di rumah mereka masing-masing boleh merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan selama ibadah. Mereka bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dan kiranya Tuhan juga boleh bersukacita untuk setiap puji-pujian yang boleh dinyanyikan dengan sukacita juga oleh adik-adik sekolah minggu. Berkati juga adik-adik sekolah minggu agar mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dari cerita Nabi Elia yang Tuhan pelihara di tengah-tengah bencana kekeringan dan juga kelaparan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Biarlah anak-anakmu juga terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain atau anak-anak yang terkena bencana. Biarlah ya Tuhan, dengan ibadah ini anak-anakmu boleh semakin taat kepada Tuhan, dan juga mereka dapat menunjukkan siapakah diri mereka sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah adik-adik sekolah minggu yang saat ini memasuki musim liburan, biarlah mereka dapat mengisi liburan mereka dengan baik dan tetap menjaga kesehatan mereka dengan baik bersama dengan keluarga mereka. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di ibadah berikutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa nih ibadah online kita sudah berada di penghujung acara. Tapi tentunya guru-guru sekolah minggu nih, baik Kak Tati dan Kak Magni, menantikan adik-adik untuk senantiasa mengikuti ibadah online berikutnya. Nah, adik-adik, semoga dengan mengikuti ibadah ini adik-adik dapat pelajaran dan adik-adik semakin semangat belajar firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!